Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah pada hari yang terbaik ya. Sayyidul Ayam pada hari Jumat ini kita masih diberi kekuatan Allah senantiasa belajar dan terus belajar. Insya Allah pada hari ini kita sudah sampai pada surat yang pertama ya, surat yang pertama dari juz 30 atau surat yang terakhir ya, surat yang terakhir dalam kajian kita ya di juz 30 ini gitu. Alhamdulillah hampir satu juz kita udah ya. Meskipun kita pernah ngulang juga itu, ya juz 30 ini pernah kita ulang itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya dengan wasilah istiqomah kita setiap hari kita kaji ya, kita sudah sampai di penghujung surat. Ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah kajian kita. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Shirallahu alladhi la ilaha illa huwa. Wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain. Surat An-Naba ya, kita mulai dari ayat pertama ya. An-Naba ini artinya berita besar ya. Tapi kita belum tahu maksudnya berita besar itu apa. Kita akan bahas di surat An-Naba ini. Ayat yang pertama, amma yatasaaluna. Amma di sini ini ya, makunatun min an ya. An dan ma. Jadi amma ini kalau kita belum pernah belajar ya, seolah-olah itu kan satu kata kan, amma gitu. Tetapi amma ini meskipun kelihatannya kayak dua huruf itu ya. Ma itu ada dua itu, an dan ma. Makunatun min an. Ya, aslinya di situ an ada nunnya. Yang mana an itu adalah harfuz jarin ya, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Ala nuni, sukunnya di mana? Ya di atas nun. Ya. Allati kulibat miman. Nun yang dirubah menjadi mim. Karena kalau kita belajar tajwid ya, ketika ada nun mati, sukun ya, bertemu dengan huruf mim, itu kan bacaan apa? Bacaan idgham. Idgham itu dileburkan ya. Dileburkan ke huruf setelahnya. Jadi nunnya berubah menjadi mim. Wa udghimat fi mim ma ya. Dan ketika dirubah menjadi mim, maka dimasukkan ke mim setelahnya, yaitu mimnya ma, ya kan? An dan ma. Nah, makanya langsung di situ bertasydid itu menjadi tanda bahwa ada huruf yang diidghamkan. Gitu. Huruf yang diidghamkan itu yang dimasukkan. Ya. Wama, ma-nya di situ ya. Ma-nya aslinya ada alifnya itu adalah ismu istifhamin ya, isim istifham. Kata tanya ya, yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun. Di mana sukunnya? Alal alifi al mahdzufati. Di atas alif yang mahdzufah yang dibuang. Menjadi apa? Amma, ya pendek.
Fi mahali jarin, dalam i'rab ma di sini meskipun dia sebagai mabni ya, isim yang mabni ya, tetap gitu kan. Tetapnya dalam keadaan sukun, tetapi dalam i'rab menempati rob jar. Kenapa? Karena dijarkan ya bukan min ya. Ini teman-teman diganti ya. Bukan min tetapi an gitu kan. Dijarkan dengan huruf jar an. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya an dan ma, muta'alliqun bil fi'li. Dia terkait pada fi'li, pada fi'il apa? Fi yatasa'aluna al-ati. Pada fi'il yatasa'aluna yang jatuh setelahnya. Ya. Yatasa'aluna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Yang mana i'rabnya marfu'un rafa'. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa' adalah thubutun nun. Ya, ada nunnya, masih ada di situ ya. Li'annahu min al-af'ali al-khamsati, karena yatasa'aluna adalah termasuk dari af'al khamsah, fi'il-fi'il yang 5 ya. Yaf'aluna, taf'aluna itu kan. Yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Kalau af'al khamsah itu tanda rafa' pasti ada nunnya gitu. Nunnya masih ada di situ. Kalau nunnya hilang ya, ada dua kemungkinan. Kalau nunnya hilang, kemungkinannya kalau enggak nasab pasti apa? Jazm ya. Wawul jamaati, wawu jamaknya di situ ya, adalah domirun mutasilun, domir mutasil ya, domir yang nempel di situ. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, la mahalalah minal robi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Ibtidaiyatun, sebagai apa? Kalimat pembuka ya, kalimat permulaan. Makanya tidak menduduki posisi i'rab apapun. Sekarang kita lihat takliknya ya, ke bawah. Makna hadza al-istifhami itu tafkimu sya'ni. Nah, di situ kan memakai istifham kan, amma. Artinya apa? Tentang apakah ya? Mereka saling bertanya. Jadi di sini kan bentuk pertanyaannya, tetapi fungsinya adalah tafkimu sya'ni, ya, mengagungkan keadaan itu kan, pertanyaan itu ya, kok itu dipertanyakan gitu ya, karena saat itu ya orang-orang kafir Quraisy ya saling mempertanyakan lah ya, ketika di Ka'bah itu ya, ketika Rasulullah entah itu dalam keadaan sholat atau apapun itu saling bertanya satu sama lain mengenai apakah Rasulullah ini ya na'udzubillah dikira orang gila atau dukun atau penyihir dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ya sihirnya atau hanya kisah-kisah orang-orang terdahulu dan lain sebagainya. Nah, itu menjelaskan ya, pertanyaan itu adalah apa? Tafkimu sya'ni, hal yang sangat luar biasa besarnya gitu. Dalam artian bisa artinya pertanyaan mereka itu hal yang sangat nggak sopan gitu ya. Atau bisa jadi artinya adalah mereka mempertanyakan hal yang luar biasa besarnya, yaitu tentang ba'ats, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Ka'annahu qala, seolah-olah mereka berkata ya, an aisya'in yatasa'aluna. Tentang apa ya kan? Tentang apakah yatasa'alun ya? Memakai wazan tasa'ala ya. Ya tafa'ala. Tasa'ala, tafa'ala. Ini berarti ada interaksi gitu. Nah, jadi ketika ada wazan fa'ala ya, berubah menjadi tafa'ala ya, itu artinya sudah apa? Sudah ada bentuk interaksi ya. Musyarakah bainas ini ya, gitu. Contohnya ya, doroba. Ya, doroba itu kan memukul. Kalau memukul kan satu arah ya. Ya, contohnya Amar memukul andikan siapa? Ali gitu kan. Amar memukul Ali. Berarti kan cuma satu arah ya. Pukulan itu kan diarahkan ya dari Amar ke Ali. Tetapi kalau sudah berubah menjadi wazan tadoroba ya tafa'ala, artinya apa? Pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan itu dua-duanya itu ada interaksi ya.
Jadi ada apa namanya pekerjaan itu satu sama lain jadi objek dan subjeknya gitu. Yang memukul dan terpukul kan gitu. Nah, ini juga sama ya. Saling apa? Saling bertanya. Berarti kan enggak satu arah, tetapi dua arah gitu. Wa makna yatasaaluna yas'alu ba'duhum ba'don. Nah, ini dijelaskan ya. Sebagian mereka itu bertanya kepada sebagian yang lain gitu, dan saling tanya menanyai. Gitu. Wawul jamaati, wawu jamaknya di sini adalah li ahli Makkah al-Mukarramah. Ahli Makkah Mukarramah ya. Jadi kisah ini ya, kitabnya ini adalah dari ahli Mekah saat itu ya, orang-orang kafir Quraisy. Kanu yatasaaluna fima bainahum 'anil ba'si. Mereka itu saling menanyakan ya tentang apa? Tentang ba'as ya, tentang hari kebangkitan ya. Tentang hari kebangkitan yang ini sudah dijelaskan, disinggung di surat-surat sebelumnya juga ya. Mereka kan nggak percaya kan, nggak apa namanya, nggak percaya tentang hari kebangkitan tuh ya. Nah, pertanyaan mereka itu fungsinya apa ya? Wa yatasaaluna ghairahum an ala ya tariqil istihza'i ya. Mereka saling menanyakan ini itu tujuannya hanya satu, istihza ya. Mengejek Rasulullah, mengejek orang-orang yang beriman tentang itu gitu ya. Mosok ono kan hari kebangkitan, padahal ketika mati ya wes ya udah kan, orang sudah menjadi tanah, mosok dibangkitkan diurip noneh, gimana caranya? Nah, itu bentuknya apa? Bentuknya adalah istihza, ngolok-ngolok, ngejek ya, jilei lah kalau bahasa. Nah, oke, selanjutnya ayat yang kedua. Anin nabai al-azim. Mereka bertanya tentang apa? Naba yang azim, ya, berita yang besar. Nah, ini ada beberapa ini ya makna ya. Kita baca i'rabnya dulu. An adalah harfu jarin mabniun ala sukuni. Huruf jar mabni sukun ya, sama dengan ayat yang pertama. Alladzi hurrika ilal kasri, yang mana an mabni sukun tetapi diharokati kasroh ya, dihidupin ya, dengan harokat kasroh. Alasannya adalah man andil tiqoi sakina ini, agar tidak bertemu dua sukun. Sukunnya di atas nun dan sukun di atas lam ya. An-naba. Itu hakikatnya lamnya ada sukunnya. An-naba ya. An-nabai adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bi'an. Isim yang dijarkan dengan huruf jar. Wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al-kasratu, memakai harokat kasroh, nabai. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya an dan nabai, badalun min al awali. Jadi badal dari an yang pertama tadi ya. Ayat pertama tadi kan ada an ma ya. Berarti an yang kedua, ayat kedua ini adalah sebagai badal dia ya. Artinya yaitu artinya ya, badal itu yaitu ya. Tentang apakah ya? Tentang apakah mereka saling bertanya? Yaitu tentang kabar atau berita al-azim yang agung ya, yang besar. Berarti apa tadi? Badalun minal awali, yaitu amma bi i'adati harfil jari, dengan mengulang huruf jar tadi an ya. Berarti an diulang lagi gitu. Jadi menunjukkan bahwa di situ sebagai badal. Atau bisa apa? Bisa menjadi apa? Al-jaru wal majrur. Jar majrur maksudnya an-nabai. Itu muta'alikun bi fi'lin mahdzufin. Ya, terkait pada lafal yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya, perkiraannya adalah yatasaaluna anin nabai. Nah, jadi ada lafal yatasaaluna yang dibuang gitu. Jadi anin nabai tadi muta'aliknya pada itu gitu. Pada yatasaaluna yang dibuang. Jadi ada dua versi ya. Ada dua versi sebagai badal dari an yang pertama tadi ya, dari amma itu ya, dari amma, atau sebagai apa? Dia muta'alik pada lafal yang dibuang, yaitu ada lafal yatasaaluna. Wal fi'lu al mahzufu, fi'il yang mahzuf yaitu yatasaaluna itu yang dibuang, ma'a fa'ilihi, dengan fa'ilnya ya. Di situ kan satu paket dengan fa'ilnya karena ada wawu jamaknya.
Sebagai apa? Jumlatun istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Ya, kalimat baru sehingga la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob. Oke. Jadi itu ya, bisa dua versi ya. Bisa muta'alik pada mahdzuf, berarti tidak menempati irob, atau bisa dibadalkan. Ya. Dibatalkan dari apa? Dari amma tadi. Lalu lafadz al-azimi adalah sifatul linabai, ya, sifat dari naba. Sifat atau naat ya, sama saja ya, naat dari lafal naba. Berita yang, ya gitu kan. Berita yang agung, ya, berita yang besar. Ini mensifati ya, kabar apa namanya, kata besar itu mensifati lafadz berita. Majrurotun, i'rabnya apa? Sorry. Majrurotun ya, i'rabnya jar ya. Karena apa? Karena ngikutin naba ya. Naba itu kan majrur kan, dijarkan an. Wa alamatu jariha, tanda dia jar adalah al kasrotu kasroh. Sama memakai tanda kasroh juga. Wa makna an-nabai al-azimi, arti dari naba azim itu apa? Gitu. Yaitu al khobaru al-hailu. Kabar yang mengerikan ya, hail itu. Kabar yang mengerikan. Kabar yang ya mengerikan ya, medeni lah ya, kabar yang medeni, mengerikan ya, tapi medeninya itu medeni banget gitu ya, hail itu ngeri, tapi ngeri banget. Kalau kita ngerinya kita apa namanya, yang pernah kita saksikan di dunia ini ya, ngerinya ketemu tsunami ya, ketemu apa namanya, gempa bumi dan lain sebagainya, itu cuma ngeri biasa ya. Tetapi kalau hail itu ngerinya sudah apa ya, di level yang paling tinggi ya. Jadi tentang khobar ya, khobar berita yang mengerikan itu levelnya yang sudah mentok banget gitu. Maksud dari khobar hail ini apa gitu kan? Adalah khobarul ba'si ya, kabar tentang ba'as, tentang apa? Hari kebangkitan. Alladzi hum mughiluna fi al-ihtilafi fihi baina munkirin lahu wa syakin fihi. Yaitu tentang hari kebangkitan yang mana mereka ya, orang-orang kafir Quraisy itu apa? Ihtilaf antara yang mengingkari ya, ada yang emang mengingkari nggak mungkin gitu ya, ada juga yang syak itu ragu, bener nggak ini ya. Ya, syak itu ya. Jadi kalau ingkar itu sudah jelas ya, kalau ingkar itu sudah jelas, nggak percaya ya, nggak percaya sama sekali. Kalau syak itu ragu-ragu gitu, bener nggak ya, bener nggak gitu syak. Tapi ada juga saya baca beberapa tafsir itu ikhtilafnya itu antara orang yang beriman dan orang kafir. Kalau orang beriman itu ya iman gitu kan, ya yakin bahwa besok itu ada ba'as gitu. Kalau orang kafir ya pasti ingkar, nggak percaya. Oke, itu makna yang pertama ya. Berarti naba al-azim itu adalah khobar yang hail ya, khobar yang mengerikan, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua maknanya ya, au, maksud dari ini ya, an-nabai al-azimi, maksudnya adalah huwa al-Qur'anu al-azimu, yaitu Quran al-azim. Mereka saling bertanya-tanya itu mengenai kabar yang besar. Tentang apa? Tentang Quran. Quran ini apa ya kan? Quran ini sihir ya kan? Atau bentuk mantra-mantra dukun ya kan? Atau bentuk apa gitu kan? Nah, ini mereka bertanya tentang itu, naba al-azim itu, yaitu Quran. Li'annahu ya, naba al-azim ya, Al-Quran al-azim, li'annahu yunabi'u. Karena Quran ini kan yunabi ya, yunabi anit tauhidi, mengabarkan, menceritakan tentang tauhid. Ya, isinya Quran kan tentang itu, tentang tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Muhammad ya, Allah itu adalah ahad. Ya, dia cuma satu saja, Maha Esa, nggak ada Tuhan itu banyak. Kalau banyak berantem kan. Kalau banyak, satunya pengen hujan, satunya pengen panas. Ya gimana artinya ya, berantem, nggak jadi. Malah efeknya pada makhluknya gitu. Ya. Nah,
Jadi ini mengabarkan tentang tauhid. Makanya di Al-Qur'an itu tauhid dengan pengesaan Allah. Wa tasdiqi rasuli, dan pembenaran adanya Rasulullah. Ya, di situ menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu manusia ya yang terbaik, yang diutus Allah sebagai utusannya, jubirnya gitu kan. Ya, yang menyampaikan hal-hal yang diwahyukan ya kepada seluruh alam ya, seluruh umatnya tentang kebenaran itu. Lalu apa? Wa wuqu'il ba'si wan nusuri. Dan di situ juga di dalam Al-Qur'an itu ada kabar tentang apa? Tentang nusur dengan hari kebangkitan, tentang hari kiamat ya. Hari nusurnya kembali. Orang akan kembali pada tempat ya kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kan. Karena di sini kan cuman hari dunia ini hanya adalah transit ya, tempat transit saja gitu. Mampir ngombe kalau dulu orang-orang kampung dulu ya, zaman dulu itu kalau saya masih kecil itu banyak sekali yang mengatakan dunia ini sedelok kan. Cuman mampir ngombe. Ngombe itu cuman mampir minum saja gitu. Ya mampir aja kan namanya sebentar, nggak mungkin mampir itu tetap di situ kan. Jadi itu ya, ada dua makna ya, an-naba' al-'azim yaitu tadi ya tentang ba'as dan boleh dua-duanya. Selanjutnya alladzi hum fihi mukhtalifuna. Alladzi adalah ismu mausulin ya, isim mausul. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Sifatun tsaniyatun li an-naba'i. Sifat yang kedua dari naba. Tadi kan naba majrur kan. Maka alladzi kalau menjadi sifatnya dia, maka dia wajib majrur juga. Oke, selanjutnya hum adalah dhamirun munfasilun ya, dhamir munfasil. Kata ganti yang munfasil, yang bisa berdiri sendiri ya, tidak mutasil, tidak nempel. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Fihi, fi adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni ya, mabni sukun, fi di atasnya itu. Wal ha'u, haknya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil. Ya, tidak berdiri sendiri ya, nempel. Mabnun alal kasri, dia mabni kasrah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Majrurun bi fi ya, dijarkan dengan huruf jar fi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan di, muta'alliqun bismil fa'ili, terkait pada lafaz yaitu berupa isim fa'il. Mukhtalifuna, yang berada di belakangnya ya. Berarti yang ya mereka mukhtalif ya. Mukhtalif itu bersilang pendapat ya, ikhtilaf ya, berbeda pendapat atau bersilang pendapat. Fihi, tentang naba adim itu gitu. Berarti fihi ini terkait pada mukhtalifun. Lalu lafal mukhtalifuna ya sebagai apa? Sebagai khobarun ya, marfuun yang i'rabnya rafa. Khobarnya hum ya. Hum iku ya, mukhtalifuna. Berarti khobar dari hum. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah al-wawu, memakai wawu. Kenapa tidak memakai doma rafanya? Li'annahu, karena mukhtalifun ini ya jam'u muzakarin salimin, bentuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu ketika rafa tandanya apa? Wawu. Ketika nasab tandanya ya, dan jar juga ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya hum ya, mukhtalifun ya, hum fihi mukhtalifun, di situ la mahalalaha minal irabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, silah mausul, karena jumlah ini jatuh setelah isim mausul alladzi gitu. Kita lihat tariknya. Maksudnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Al-makna, maknanya adalah ikhtalafu ya. Ikhtalafa ya. Ikhtalafa yahtalifu, ikhtalafu ya. Karena dari fi'il madhi ini. Ikhtalafu fi khobaril ba'si. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu ya ikhtalafu ya. Ikhtalafu itu bersilang pendapat,
berbeda pendapat dalam apa? Dalam hal khobar ba'as itu. Atau dalam Quran Karim, sesuai dengan kita mengatakan yang ayat kedua tadi ya. Khobar ba'as atau Al-Quran tadi. Hasba tafsir naba' al-azim ya. Sesuai dengan kita menafsiri tadi ya. Tentang naba' azim tadi. Faja'alahu ba'duhum sihron. Sebagian dari mereka itu mengatakan bahwa ya Al-Quran itu sebagai sihir saja. Nah, itu sihir, itu sihirnya Muhammad. Wa ja'alahu ba'duhum syi'ron. Sebagian mengatakan bahwa Quran itu sihir. Karena zaman dulu itu orang-orang Arab ya saat itu suka bersyair gitu. Jadi itu salah satu kelebihan orang-orang Arab itu suka membuat syair-syair gitu. Sehingga sering ada ya di pasar ukat itu ya orang-orang yang ahli bersyair itu di situ saling memperlihatkan ya kehebatan mereka. Bahkan ada semacam kayak perlombaan gitu. Dan mengatakan bahwa Quran itu termasuk dari itu, syair-syair itu. Syair-syair yang dibuat Muhammad gitu kan. Wa ja'alahu ba'duhum kahanatan. Sebagian mereka menganggap bahwa Quran ini adalah kahana. Bentuk apa? Mantra-mantra dukun-dukun itu. Dukun kan punya mantra-mantra kan? Ya kan? Ya, mantra-mantra kan berbeda-beda itu sesuai dengan apa? Permintaan ya orang-orang pengen biar mendapatkan ya, harta banyak ya. Biar mungkin mendapatkan jodoh gitu. Mantranya mungkin masing-masing. Wallahu alam juga belum pernah ke dukun kan. Tetapi yang kadang saya lihat kan di TV atau apa kan, dukun-dukun itu punya mantra, punya mantra-mantra, jampi-jampi kayak gitu. Nah, dan Quran itu dianggap seperti itu gitu. Masa mantra sampai gedenya segitu kan, banyak segitu gitu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka itu menganggap bahwa Quran itu apa? Asatirul awwalin ya. Sebagai apa? Sebagai kisah-kisah orang terdahulu saja. Dongeng-dongeng orang terdahulu gitu ya. Berarti dongeng terdahulu kan kayak mitos-mitos saja kan, dianggap mitos ya, nggak ada kebenarannya. Jadi seperti itu ya, mereka ihtiramnya seperti itu, saling tadi ya tasa'alun tuh, saling ngobrolin ya, gunjingin gitu ya. Tadi pendapatnya ada 4 ini kan, bahkan ada lebih tentang Nabi Muhammad adalah seorang penyair, dukun ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan naudzubillah ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang majnun gitu. Itu pendapat ya orang-orang kafir Quraisy saat itu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Ayat yang keempat ya. Kalla sayalamuna. Kalla adalah harfu rot'in wa zajrin mabniun ala sukuni. Kalla ini berupa huruf rot' dan zajr. Huruf rot' zajr maksudnya apa? Untuk fungsinya menyanggah gitu. Menyanggah dari apa? Dari anggapan mereka, perkataan mereka gitu. Yang menganggap tadi Quran sebagai sihir, ya, mantra, ya, jambi-jambi, ya, mitos dan lain sebagainya. Itu ada kala di sini sebagai apa? Sanggahan itu gitu. Saya alamuna asinu harfu istiqbalin. Sinnya adalah berupa sebagai huruf ya, huruf istiqbal ya. Jadi pasti sin itu sebagai alamah min alamati apa? Fi'il mudhari ya. Kalau kita belajar nahwu wadih atau nahwu jurumi atau apa itu kan, apa tanda-tandanya fi'il kan? Tanda-tanda fi'il adalah ya, dimasukin kode ya kan, bisa dimasukin sin, bisa dimasukin saufa ya. Berarti itu adalah min alamati apa? Fi'il. Dan fi'ilnya di sini fi'il mudhari ya. Kalau dimasukin sin itu pasti fi'il mudhari. Karena dia huruf istiqbal kan. Karena fi'il madhi kan zamannya madhi. Kalau mudhari kan zamannya apa? Hal atau istiqbal kan gitu. Zaman hadir sekarang atau yang akan datang. Dia mabni apa? Mabni fathah sa. Ya'lamuna adalah fi'lu mudhari'in. Ya, fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Thubutun nuni. Nunnya masih ada di sini. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena dia termasuk af'al khamsah.
Wawul jamaati, wawu jamaahnya di situ adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya saya alamuna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah saya alamun itu fi'il fa'il la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat istinafiyah, kalimat baru. Maksudnya apa? Kala, ya, saya lamuna, tidak, ya, sekali-kali tidak, ya, kelak mereka akan mengetahui, ya, kelak mereka, orang-orang itu yang menganggap, ya, bahwa ba'as itu tidak mungkin, ya. Nah, ini sebagai sangkaan itu, ya, titenono, kalau bahasa orang Jawa itu kayak gitu, titenono, ya. Kalau ada orang yang dikasih tahu kok mbalelo, ya kan, enggak percaya, itu titenono, ya. Titenono, ya. Nah, itu namanya apa? Rode dan zajer. Kelak kamu akan tahu sendiri hakikat kebenarannya. Lalu sumakala saya lamun. Ini hampir sama, ya, cuma dikasih summa saja, ya, di depannya. Summa adalah harfu atfin, yang huruf atof, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kala sama juga kayak tadi, ya, harfu rod'in wa zajrin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Saya alamuna, sinnya sama tadi, huruf istiqbal mabni fathah. Ya alamnya juga sama, ya. Wawunya juga sama. Oke, yang berbeda ini wal jumlatu, ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah, ya, fi'il fa'il saya alamuna, ya, itu lama halalaha minal robi, tidak menempati rob. Sebagai apa? Ma'tufatun ala sabiqati, diatofkan pada jumlah sebelumnya, yaitu pada saya alamuna yang tadi, ya. Kala saya alamuna pada ayat yang kita lihat ayatnya dulu. Kala, ya. Kala di sini fungsinya adalah apa? Rad'un lil mutasailina istihzaan, ya. Sebagai apa? Kala ini sebagai rad', sebagai sanggahan bagi orang-orang yang saling mempertanyakan tadi, ya, tentang naba al-azim tadi, ya. Menyanggahnya untuk apa, seperti apa gitu, menyanggah mereka itu, omongan mereka itu dengan apa? Istihzaan, diejek juga. Awas titenono gue, kan, titenono gue bakal, kan, akan tahu hakikatnya hari ba'as, kan, hari kiamat, kan. Ini sudah dijelaskan di surat-surat sebelumnya yang kita bahas itu, kan. Ketika mereka sudah bertemu hari kiamat, benar-benar nyata, ya, ba'as itu, maka dia akan apa? Semakin nyesel, ya, semakin apa? Sedih dan sebagainya. Ini sebagai istihza. Awas, ya, titenono. Nah, itu kan istihza, kan? Mengejek, ngolok-ngolok. Nah, diolok-olok balik, maksudnya gitu loh, ya. Dibalas, ya, ejekan mereka dibalas ejekan Allah, kan, ya, diejek Allah juga gitu, titenono, itu malah naudzubillah gitu. Kalau diejek orang biasa aja, kalau udah kita diolok-olok Allah, ya, kalau kita sudah diejek Allah gimana, ya, naudzubillah, kan. Wa saya alamuna, dan lafal saya alamuna ini, ya, kelak, ya, mereka akan tahu hakikatnya. Ini sebagai apa? Sebagai wa'idun lahum, sebagai ancaman bagi mereka. Bi annahum saufa ya'lamuna, karena mereka akan tahu gitu. Akan tahu hakikat sebenarnya ketika hari kiamat tuh akan tahu mereka, ya. Jadi ancaman. Ini ancaman, awas ditenono kowe bakal reti, ya. Donmu nong di. Berarti apa? Wa'id, sebagai ancaman. Annama yatasaaluna anhu, ya. Ancaman, ya, bahwa mereka benar-benar akan menemui, ya, akan mengetahui apa-apa yang dipermasalahkan itu, gitu, yang diingkari itu, yang diperdebatkan itu. Wayat hakun minhu hakun, dan apa-apa yang ditertawakan itu, kan mereka menertawakan, kan, mengejek, kan, mosok, kan, ono hari kebangkitan itu gimana itu, ya. Mereka yat hakun minhu, ya, menertawakan gitu. Masalah apa? Hari kiamat. Masalah apa? Ba'as. Bahwa itu adalah hakun, bahwa itu akan nyata, benar-benar real akan datang.
li'annahu waqi'un la raiba fihi. Akan benar-benar datang la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Wa takrirur rad'i ma'al wa'idi tasydidun fi dzalika. Dan di situ kan ada takrir kan? Takrir itu pengulangan gitu, ya. Kalla kan ada 2 kali itu. Kalla saya'lamuna, summa kalla saya'lamuna, ya. Kan ada takrirur rad'i. Ada 2 kali pengulangan rad', ya, sanggahan bagi mereka. Ma'al wa'id, dan disertai wa'id, ancaman juga kan? Rad' dan di wa'id kan? Ada sanggahan disertai dengan apa? Ancaman. Itu menunjukkan apa? Tasydidun fi dzalika. Ya, tasydid itu apa ya? Penegasan ya. Benar-benar ya. Benar-benar ya. Titenono gitu. Titenono, kamu akan mengetahui hakikat sebenarnya. Wa makna, dan juga ada selain ada tikror, itu ada summa ya. Kenapa dikasih summa? Kenapa tidak tikrornya sama gitu kan? Kalla saya alamuna. Lalu kalla saya alamuna. Kenapa ada summa? Ya. Summa al-isyaru bi annal wa'ida atsaniya ablagu minal awali wa asyadu. Nah, dikasih summa ini menunjukkan bahwa ya, wa'id yang kedua, ancaman yang kedua, ya, itu lebih apa? Lebih syadid lagi gitu. Lebih apa? Lebih hebat lagi gitu. Jadi tadi ya, seperti orang-orang tua kita dulu ya, ketika mengancam kita kan, awas ditenono gitu. Awas ya. Diulang kedua kali, ketiga kali, itu kan semakin ancaman semakin hebat kan? Iya enggak? Ya, ancamannya semakin hebat. Gitu. Berarti ada summa itu ya di tikror, ada tikror rode ya kan, dan zajer bersama wa'id juga ya. Di situ ada summa bahwa wa'id yang kedua, ancaman yang kedua itu lebih syadid lagi, ya, lebih hebat lagi. Lalu kita sampai ayat yang ke-6 ya. Alam naj'al al-ardo mihadan ya. Alam naj'al al-ardo mihadan. Alam, hamzahnya ya, berarti ada 2 kalimat ya, a dan lam. Al-hamzatu lil istifhami at-takriri. Ya, jadi hamzahnya di sini adalah bentuk istifham ya, kata tanya. Tetapi fungsinya takriri, penetapan. Ya, penetap apa namanya? Persetujuan ya, atau pengakuan ya, takrir itu. Contohnya ketika apa? Ada orang tua menasihati anaknya itu ketika marah gitu. Ya, mungkin anaknya agak nakal gitu, sampai ada orang tua ngucapin gini, ya, bukankah aku itu bapakmu? Gitu. Maksudnya apa? Ini kan pertanyaan, bukankah aku ini bapakmu? Ketika saya terlontar seperti itu apa? Bukankah ini pertanyaan? Fungsinya apa? Takrir kan? Benar, ya kan? Kamu kan bapakku kan? Nah, ini namanya istifham, tetapi fungsinya takrir. Benar kan? Benar kamu, engkau adalah orang tuaku gitu. Ya, huruf mabni fathah. Wal murad, ini muradnya ya. Wal muradu hamlul mukhatabi alal ikrari wal i'tirafi bi amrin qad istaqara thubutuhu alaihi. Nah, jadi muradnya artinya bahwa ketika ada pertanyaan seperti itu ya, yang mana membuat mukhatab lawan bicara. Tadi kan anak berarti ya, mukhatabnya kan anak. Bapak ke anak, kan mukhatabnya itu anak. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu kan fungsinya ikrar wal iktiraf gitu, mengakui pengakuan kan, benar-benar engkau adalah bapakku gitu, ya. Maknanya seperti itu, ikrar dan iktiraf. Bi amrin qad istaqarra thubutuhu, pada perkara yang benar-benar nyatanya kan gitu, kan nyatanya hakikatnya engkau adalah bapakku. Nah, itu namanya apa? Istifham tetapi takriri ya. Istifham yang mana hamlul mukhatab alal ikrar wal iktiraf. Ya, bi amrin qad istaqarra thubutu alaihi.
Itu versi yang pertama ya. Atau ya, au al-hamzatu lil istifhami al-ingkari. Atau istifhamnya ini fungsinya ingkari, pengingkaran. Ya, ad-dalu ala taubihi. Yang mana istifham ingkari ini fungsinya apa? Menunjukkan pada taubih, celaan ya. Celaan orang-orang yang kayak tadi, orang-orang yang nggak percaya itu, ya orang-orang yang balelo itu kan, mengingkari ya, bukankah ya, bukankah kami ya, kami maksudnya Allah ya, telah menjadikan bumi ini terhampar ya, sebagai hamparan sehingga kamu bisa tinggal di situ kan gitu. Nah, pengingkaran ya, mengingkari bagi ucapan mereka orang-orang kafir yang tidak percaya pada Allah ya, tidak percaya pada Rasulullah sebagai utusannya, tidak percaya pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam apa? Menunjukkan pada taubih ya, celaan ya. Ya wong kok ngono gitu. Terus dikasih nikmat berbagai macam ya. Ini kaitannya dengan surat-surat yang lainnya kan banyak seperti itu kan ya, di juz 30 ini kan ya, sebagai rot-rot ya, sebagai teguran ya, ancaman dan sebagainya ya, dan bentuk celaan, mencela orang-orang seperti itu gitu. Walam, lamnya adalah harfu nafin ya, huruf nafi yang menafikan, lam kan, menafikan, bukankah. Wajazmin, dan huruf jazm menjazmkan fi'il mudhari. Wa qalbin, huruf qalb yang menjadikan ya fi'il mudhari zaman mustaqbal atau zaman hal menjadi zaman maldi, itu qalb, merubah, membalik. Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun. Naj'al ya, naj'ali ini aslinya naj'al. Naj'al ini adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana majzumun ya. Majzum dijazmkan, siapa yang menjazmkan? Bilam. Dengan apa? Huruf lam. Wa alamatu jazmihi, tanda dia jazm fi'il mudhari'. Naj'al itu ya. Tandanya apa? As-sukun, sukun. Alladzi hurika ila al-kasri man'an lil tiqai as-sakinain. Tetapi ya dihidupkan naj'al menjadi naj'ali. Agar kenapa? Agar tidak berjumpa dua sukun. Ya, sukunnya di atas lam, naj'al, dan lamnya al-ardo. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya ya, fa'ilnya dari naj'al. Fi'il pasti ada fa'ilnya kan. Domirun mustatirun ya. Domir yang mustatir. Wujuban secara wujub, takdiru nahnu. Jadi domirnya ya, domir yang mustatir, tersimpan di dalamnya, tetapi secara wujub, bukan jawazan. Kenapa? Karena di situ fi'il mudhari dibuka dengan nun ya, huruf mudhari'nya nun ya. Nun itu pasti nahnu. Nahnu naj'alu, nggak boleh ana naj'alu, nggak ada gitu. Ya, nggak ada, huwa naj'alu, nggak ada. Ya, antum naj'alu, nggak ada. Kalau ada na ya, nakul, nasrob ya, natrib ya, nusolli, na dibuka na itu pasti domennya adalah nahnu. Makanya itu secara apa? Wujuban. Wujuban itu pasti ya. Nggak ada kemungkinan yang lain. Itu namanya mustatir, apa? Mustatirun tetapi wujuban, bukan jawazan gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il ya, fi'ilnya naj'alu dan fa'ilnya itu domir mustatir yang mana secara wujub takdirnya nahnu, la mahalalah minar rabbi, tidak menempati rob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Al-ardo adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya yang awalun, yang pertama ya. Naj'al itu mempunyai dua maf'ul ya, dua objek. Yang pertama adalah al-ardo, wa mansubun, irobnya pasti nasab kan, maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, fathah. Mihadan adalah maf'ulun bihi tsanin, sebagai objek yang kedua bagi naj'al. Mansubun, irobnya nasab juga. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, fathah. Jadi fi'il ja'ala ya, ia ja'alu itu membutuhkan dua objek. Contohnya, aku menjadikan tepung bakwan ya.
Aku menjadikan tepung menjadi bakwan. Berarti tepung dan bakwan ini kan dua objeknya menjadikan tadi. Wa yajuzu ayyakuna al-ja'lu bi ma'nal khalqi. Ya. Bisa juga kita jadikan lafal ja'ala ya ja'alu itu memakai makna apa? Khalaqa ya. Khalaqa yakhluqu, menciptakan. Kalau ya kita jadikan ya maknanya itu makna khalaqa, maka tidak membutuhkan dua objek. Cuma satu objek saja. Lidzalika yansibu al-fi'la naj'alu maf'ulan wahidan ya. Jadi naj'alu itu membutuhkan dua objek, satu objek saja. Maf'ulan wahidan. Lalu yang belakangnya apa gitu kan? Yang mihadan itu apa kalau objeknya cuma al-ardh? Wa yakunu mihadan. Nah, jadi kalau tadi objeknya cuma satu, lalu mihadan itu sebagai apa? Sebagai halan muqaddaratan. Ya, sebagai hal. Ya, sebagai hal yang muqaddar. Jadi artinya apa? Bukankah kami telah menjadikan ardo bumi dalam keadaan kan gitu sebagai apa? Sebagai keadaan, keterangan keadaan, sebagai apa hal ya, sebagai halnya. Jadi paham ya? Naj'al bisa membutuhkan dua objek, al-ardo dan mihadan. Atau kalau naj'al kita jadikan bimakna khalaqa, nahluku alam nahlukil ardo mihadan. Berarti ardonya sebagai objek, mihadan sebagai apa? Halnya dia. Wa mislu hadza yuqalu fi qouli ta'ala wal jibala autadan. Sama seperti ayat setelahnya wal jibala autadan. Dan kami telah menjadikan jibal ya, gunung-gunung itu dalam keadaan sebagai apa? Pasak-pasak bumi, ya, pasaknya atau pakunya. Ai autadan halun juga sebagai hal juga ya, sama ya. Mihadan sama dengan autadan, sama sebagai halnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat ja'ala kita artikan khalaqa, menciptakan. Ya, kita lihat takriknya, ada takrik. Maknanya ya, alam yarau min ayati qudratina. Sorry, kita ulang lagi ya. Alam yarau min ayati qudratina anna ja'alna al-ardo mumahhadatan lil istiqrari 'alaiha wa taqallubi fi anha'iha. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka itu tidak memperhatikan gitu dari ayat-ayat kekuasaan kita Allah maksudnya ya. Kan semua ini kan ayat-ayat Allah kan ya, langit kok bisa di atas ya tanpa tiang ya, bumi ya menghampar seperti ini bisa kita tinggali ya, bintang-bintang matahari dari timur ke barat ya kan, bulan di malam hari dan sebagainya. Ini semua kan ayat ya kan, ayat-ayat. Ayat-ayat apa? Qudrah, kekuasaan Allah, gitu kan? Salah satunya apa? Anna ja'alnal ardo. Salah satu ayat tanda kekuasaan Allah adalah apa? Allah telah menjadikan ardo, ya bumi itu sebagai mumahhadatan, ya terhamparkan gitu. Coba kalau nggak terhampar gini, ya kita nggak bisa tinggal kan? Nah ini bisa terhamparkan seperti ini, kita bisa tinggali kan? Lil istiqrar 'alaiha wa taqlubi fi anha'iha. Meskipun ya bumi ini bentuknya bulat, karena banget gedenya ya, gede dalam artian dari kacamata kita loh ya gedenya itu dari kacamata kita. Kalau di mata Allah ya bumi itu kecil gitu kan, gedenya ini sehingga seolah itu kayak datar gitu kan, bumi kan kayak datar gitu. Nah ini coba di rumah kita samping kanan kiri gitu kan, ya itu kan datar gitu kan, bisa kita bangunin rumah, masjid dan lain sebagainya. Itu salah satu apa? Salah satu ayat qudrah ya. Ayat qudratillah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah Allah menjadikan bumi apa? Mihadan. Lalu min ayat qudratillah apa? Yang kedua, wal jibala autadan.
Wal jibala al waw harfu atfin ya, huruf ataf mabniun alal fathah, dia mabni fathah. Wal jibala, lafaz jibala adalah ismun ma'tufun alal ard. Isim yang diatofkan pada lafaz ard yang ada di ayat 6 ya. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Auta dan ismun ma'tufun ala minhadan ya, isim yang diatofkan pada mihadan ya di ayat yang sebelumnya juga. Mansubun i'rabnya ikut nasab wa alamatun nasbihi al-fathatu fathah. Kita lihat takliknya dari ayat kudrah Allah tadi apa? Dan kami telah menjadikan atau menciptakan jibal ya. Jibal gunung-gunung itu sebagai apa? Sebagai pasak bumi, sebagai pakunya bumi, sehingga nggak goyang, ya sehingga mustakir gini. Ya. Al makna apa? Makna dari ayat ini. Wa ja'alna al jibala autadan lil ardi tusabbituha. Kami telah menjadikan jibal-jibal itu ya, karena jibal itu kan bentuk jamak, banyak kan gunung itu. Dari lafal mufradnya apa? Jabalun. Ya, jabalun, jibal. Gunung-gunung. Kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai apa? Autad. Ya, sebagai pasak-pasak, sebagai paku-paku, kan? Paku-paku bumi, gitu kan? Sehingga apa? Tusab bituha. Bumi ini sehingga sabit gitu, nggak goyang-goyang. Kalau nggak ini yang melera-melera gini, ya kan? Sehingga sabit seperti ini. Kalau kita sabit kan bisa beraktivitas sehari-hari kan, nyaman kan kita. Kadang digoyang dikit aja, kita udah ya kabur kan, pada keluar rumah semua. Digoyang dikit aja, gempa itu kan. Ini kadang efek dari mana gitu, dari gunung meletus atau apa, itu aja goyang itu udah kabur gitu. Sehingga ada gunung-gunung itu fungsinya apa? Tuh sabit tadi, ya, tuh sabitul art, ya. Bumi itu menjadi sabit ya, kokoh, ya, kuat, nggak goyang-goyang, nggak melera-melere apa pastinya. Orang Jawa, melera-melere. Oke, sudah 56 ya. Kita cukupkan aja kayaknya, karena sudah halaman pas ya. Kalau andai kan kita mulai halaman berikutnya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mempelajari tentang An-Naba ya, tentang surat An-Naba ya, berita ya, An-Naba al-Azim ya, diambil dari apa? Dari ayat yang kedua ya. Nama surat ini diambil dari ayat yang kedua, Anin Naba al-Azim, berita yang besar ya. Berita besar tadi udah kita mengetahui ya. Artinya itu ada dua versi. An-Naba al-Azim adalah Al-Ba'as atau Al-Qur'an al-Azim gitu ya. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini yang yatasa'alun, saling bertanya-tanya ya, saling menanyakan satu sama lain. Dan ini bentuk ejekan ya, ejekan kepada Nabi Muhammad. Anggap bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, seorang syair, seorang dukun, bahkan naudzubillah orang gila dan lain sebagainya. Dan apa yang dibawanya yaitu risalah yang hak, yaitu Al-Quran, wahyu Allah, dikira adalah sihirnya, dikira adalah syairnya, dikira adalah mantra-mantranya, dikira adalah apa? Perkataan dahulu atau mitos-mitos belaka. Gitu. Dan untuk mengerot perkataan mereka itu, lalu Allah membalasnya dengan apa? Dengan rod dan zajar, ya, disertai dengan wa'id ya, sebagai ancaman itu bahwa kelak benar-benar mereka akan mengetahui hakikat yang sebenarnya, yaitu di hari kiamat. Dan untuk menguatkan itu juga tidak hanya di hari kiamat, mereka disuruh melihat ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini semuanya. Yang kita lihat itu adalah kudrah Allah. Allah menciptakan burung, menciptakan bumi, menciptakan apapun yang kita lihat itu, semua adalah bukti ya, bukti kekuasaan Allah. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, nggak ada alasan kita tidak taat pada Allah. Tidak ada alasan kita membangkang atas perintah-perintah yang Allah berikan kita. Itu pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita petik ya. Tadi Allah menjelaskan kudrohnya baru dua ya yang kita pelajari, tentang Allah menciptakan bumi menghampar seperti itu sehingga kita bisa tinggal di dalamnya ya. Dan juga Allah menciptakan apa? Menciptakan gunung-gunung sebagai pasaknya sehingga bumi ini kokoh ya, tidak goyang-goyang.
Dan insya Allah di hari Senin ya, minggu depan insya Allah kita akan mulai di ayat berikutnya membahas tentang kekuasaan Allah yang lainnya. Oh ternyata ini ya, halaman ini belum ada satu ayat ya, wa khalaqnakum azwajan. Oke, kita bahas sedikit lagi. Dan kami telah menciptakan kalian ya dari azwajan ya, berpasang-pasangan ya. Ini juga termasuk ayat dari Allah. Sehingga Allah menciptakan kita itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Jadi sama tadi ya, khalaqnakum itu sama juga ya. Wa huruf ataf, khalaqna itu fi'il fa'il, nanya fa'ilnya. Kum adalah sebagai objeknya ya, gampang saja ya. Azwajan sebagai apa? Sebagai hal ya, sebagai halnya. Yang muradnya adalah wal murad bil azwaji ya adzakari wal unsa. Jadi azwaj di sini pasang-pasang adalah laki-laki dan perempuan. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Khairan Ustaz. Oke, saya izin mengakhiri pengajian kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.